Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Istri sakit, pria ini pinjam uang ke kakak ipar tapi ditolak 10 tahun kemudian dia balas lewat ini. Dikutip dari tribunsumsel.com, memberi pinjaman atau hutang kepada orang lain itu termasuk amal solih, apalagi orang yang meminjam merupakan anggota keluarga sendiri. Namun terkadang dalam setiap kehidupan tak jarang antara anggota keluarga tidak saling memperdulikan. Dikala saudara tengah kesusahan dan meminta bantuan, tetapi tidak digubris oleh anggota keluarga tentu amat menyakitkan. Seperti kisah yang dilansir dari Happy TV, satu ini misalnya, di mana ada seorang pria yang mencoba meminjam uang kepada saudaranya, yang langsung ditolak mentah-mentahan, namun bukan membalasnya dengan tindakan serupa. Dia memberikan pembelajaran berharga ini kepada saudara tersebut. Nah, simak kisahnya berikut ini. Aku tidak lulus SMP dan memilih untuk bekerja. Setelah perjuangan selama 30 tahun membuatku berpikir dan meneteskan air mata. Aku ingat 10 tahun pertama aku datang ke sini. Aku orang yang mudah gelisah dan tidak tenang. Orang lain kerja mencari uang, membangun rumah dan menikah. Karena penghasilan yang tidak bagus membuatku berpikir setiap hari jalan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Suatu ketika temanku mengajakku untuk berbisnis buah-buahan. Dia berkata kalau ada jalan dan bisa membawa perubahan. Aku pun merasa melihat ada kesempatan. Istriku juga sangat mendukung. Kami akhirnya mengambil semua tabungan untuk mencoba membuka bisnis. Tapi ternyata temanku adalah penipu, di mana semua uang untuk berbisnis ia ambil. Dia mengatakan dia membutuhkan uang dan meminta maaf kepadaku. Meskipun mulutku tidak berkata apa-apa, tapi di dalam hati aku sangat marah. Hal buruk ini membuat istriku jatuh sakit dan aku tidak memiliki sepeser uang. Aku menelpon kakakku untuk meminjam uang. Ketika itu kedua orang tuaku sudah tiada, sehingga hanya ada kakakku yang selalu memperhatikanku. Setelah dia mendengarkan apa yang terjadi, dia akhirnya bersedia meminjamkanku uang. Tapi kakak iparku mendengar aku ingin meminjam uang. Ia tidak menyetujui keputusan kakakku. Kakak iparku menelpon dan mengatakan kalau keuangan kakakku juga tidak bagus, masih mau menyekolahkan keponakanmu. Aku berkata kami sudah tidak sanggup lagi. Tapi dia tetap berkata tidak ada uang dan langsung menutup telepon. Akhirnya aku meminta bantuan kepada semua orang yang kukenal dan mengumpulkan uangnya. Dengan adanya masalah ini membuatku berjanji akan bekerja keras dan memberikan istriku kehidupan yang enak. Aku kembali menjual buah-buahan dan terkadang aku dikejar-kejar hutang. Hal ini membuatku sedih dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah 10 tahun berjalan, aku memiliki perusahaan kecil. Istriku juga sudah bisa dengan senang kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, kakak ipar melihatku ada perkembangan dan mengajakku makan bersama, tapi aku menolaknya. Akhirnya kakak ipar membawa keponakanku yang paling besar mengajakku makan bersama. Aku mengatakan tidak perlu dia mentraktirku, ada yang mau dikatakan, katakan saja. Kakak ipar tersenyum dan memintaku membawa keponakan yang paling besar itu untuk bekerja bersamaku. Aku tertawa dan berkata, mengenai hal ini silakan suruh kakakku datang kepadaku. Setelah bertahun-tahun aku tidak mengetahui kabar tentangnya karena dia tidak pernah menelepon. Tapi akhirnya dia datang dan mengajakku makan di rumahnya. Kami berbincang-bincang dan minum-minum bersama. Ia bilang, adikku, aku sungguh minta maaf. Aku berkata, kak, tidak perlu minta maaf, tapi akui saja aku ini adikmu. Mengenai keponakanku, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun kamu tidak datang, aku juga akan membantu. Kakakku terharu dan meneteskan air matanya. Kakak iparku di samping tersenyum palsu yang membuatku ingin menamparnya. Pada akhirnya aku membantu keponakanku dan mengenalkannya kepada perusahaan teman. Aku berharap dia tidak seperti kakak iparku yang tidak tahu terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.